Halo, selamat datang di dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Dengan mengikuti ibadah online ini, kami berharap Anda dapat terus bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga Anda memperoleh kekuatan dari Tuhan serta tidak menyerah di dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak mudah saat ini. Mari segera saja kita ikuti ibadah online ini yang disiarkan secara streaming dari Jalan Pasir Koja 58 Bandung. Selamat beribadah. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan gunung batu keselamatan kami. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Di dalam masa wabah seperti yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saya teringat kepada kata-kata yang diucapkan oleh Martin Luther, tokoh gerakan pembaharuan atau reformasi gereja di abad ke-16 yang sangat terkenal itu. Kata-kata yang sering saya kutip dan yang mungkin Anda juga sudah pernah mendengarnya. Kata-kata yang memberi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Khususnya di tengah situasi yang sangat sukar seperti yang sedang kita alami di masa kini. Martin Luther berkata, "You cannot keep the birds from flying over your head, but you can keep them from building nests in your hair." Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintas di atas kepala Anda. Namun, Anda dapat mencegah mereka untuk membangun sarang di rambut Anda. Ya, bagaimana kita dapat mencegah bila burung hendak terbang jauh di atas kepala kita? Kalau burung itu hendak lewat, ia akan terbang dengan begitu saja tanpa meminta izin terlebih dulu kepada kita. Kalaupun kita tidak menghendakinya, dalam artian tertentu, kita tidak akan dapat menghalanginya. Namun, kalau burung-burung tadi sampai hinggap di kepala kita, membuat sarang di kepala kita, dan beranak pinak di sana, tentu hal tersebut adalah karena kita yang mengizinkannya. Sebab seharusnya kita dapat mencegah agar hal tersebut tidak terjadi. Berarti di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang memang tidak dapat kita hindari. Namun bagaimana reaksi kita terhadap hal tersebut, kitalah yang harus menentukannya. Ya, bila masalah akan datang menghadang kehidupan kita, bisa jadi kita tidak akan dapat mencegah ataupun menghindarinya.
Namun apakah masalah tersebut akan meruntuhkan semangat dan pengharapan kita? Kitalah yang harus menentukannya. Prinsip yang penting ini perlu kita pegang di masa wabah seperti yang sekarang ini. Kita di dalam keterbatasan kita tidak dapat mencegah dampak ekonomi, sosial, dan berbagai kesulitan yang menyertai wabah virus ini. Jangankan mencegah, bahkan menyangka atau menduga pun kita tidak mampu. 3 bulan yang lalu, mayoritas dari kita tidak akan menyangka bahwa kehidupan di seluruh dunia akan mengalami pelambatan seperti sekarang. Penerbangan berhenti, industri wisata, perhotelan, dan toko-toko besar tidak berjalan. Industri perminyakan ambruk, gedung-gedung perkantoran di seluruh dunia dalam keadaan sepi karena para pegawai harus bekerja dari rumah. Gedung-gedung sekolah dan kampus-kampus perguruan tinggi dalam keadaan sunyi karena para siswa dan mahasiswa harus belajar di rumah. Bahkan rumah-rumah ibadah dari seluruh agama di seluruh dunia di dalam keadaan kosong, sama seperti gedung tempat di mana saya sedang berada pada saat ini. Perhimpunan-perhimpunan ibadah tidak dapat berlangsung seperti biasanya. Hal tersebut terjadi bukan karena sedang ada konflik agama, bukan karena sedang ada kerusuhan sosial, bukan pula karena sedang ada perang antar bangsa, namun hanya dikarenakan oleh virus yang sangat kecil. Sedemikian kecilnya sehingga dengan mata telanjang dan tanpa bantuan mikroskop yang canggih, kita tidak akan dapat melihatnya. Luar biasa. Sekali lagi, apakah keadaan yang sangat sukar ini harus menggerogoti semangat kita? Dan apakah situasi yang sulit ini harus melumpuhkan pengharapan kita? Hal itu merupakan keputusan kita. Kita yang harus memutuskan apakah yang sepatutnya menjadi sikap hati kita di dalam menanggapi keadaan yang sukar ini. Sesungguhnya sikap itu tidak terlepas dari iman kita kepada kesetiaan, kuasa, kasih, dan hikmat Tuhan. 4 hal, yaitu kesetiaan, kuasa, kasih, dan hikmat Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kesadaran akan 3 sifat dan hikmat Tuhan akan memampukan kita untuk melewati masa sukar ini di dalam kemenangan. Hikmat Tuhan yang memungkinkan kita untuk melewati masa sukar di dalam prinsip DBNO atau DBNO. Down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Untuk itu saya mengajak Anda melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi kesukaran di kota Filipi. Kesukaran bukan karena mereka membuat tindak kejahatan, namun kesukaran karena mereka berbuat kebaikan. Kebaikan yang mereka lakukan yaitu dengan kuasa Tuhan melepaskan seorang perempuan dari roh tenung yang menguasai diri yang bersangkutan. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam catatan tentang apa yang mereka berdua lakukan sementara berada di dalam penjara di Filipi, kita dapat melihat bagaimana sikap Paulus dan Silas dalam menghadapi masa yang sukar. Kita dapat melihat bagaimana iman mereka kepada hikmat Tuhan telah menolong mereka untuk melewati masa yang sukar itu dengan sukacita dan pengharapan dan hikmat. Sebagai akibat, masa yang sukar tersebut justru menjadi tumpuan bagi mereka untuk menghasilkan hal-hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan mereka. Ya, Tuhan adalah spesialis
di dalam menggunakan masa yang sukar untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Sehingga sesungguhnya masa yang sukar seperti yang sedang kita hadapi sehubungan dengan wabah ini dapat dipakainya untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita melihat catatan peristiwa yang tadi sudah saya katakan, yaitu tentang Paulus dan Silas di kota Filipi. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Untuk itu kita baca secara bertahap mulai dari ayat 23 sampai 25 terlebih dulu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 25. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka maksudnya yaitu Paulus dan Silas dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara-saudari membaca kisah ini, seharusnya ada 3 pertanyaan yang muncul di dalam diri kita. Pertanyaan-pertanyaan yang akan menolong kita untuk memahami perasaan hati dari Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara. Pertanyaan-pertanyaan yang akan menolong kita untuk mengenal hikmat Allah secara lebih mendalam. 3 pertanyaan yang akan menolong kita untuk mengetahui apakah sikap hati yang tepat dan yang harus ada dalam hati kita ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan. Sikap yang mengakibatkan tantangan tersebut justru membawa kebaikan bagi diri kita. Pertanyaan yang pertama, mengapa di dalam masa sukar seperti yang mereka alami, justru Paulus dan Silas dapat tetap memuji Tuhan? Mengapa bukannya mereka marah-marah kepada Tuhan? Namun seperti yang ditulis di ayat 25, mereka dapat berdoa dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan suara yang nyaring sehingga dicatat di ayat 25. Orang-orang hukuman lainnya yang berada di dalam penjara dapat mendengar suara nyanyian mereka. Hal ini mengajar kepada kita bahwa di dalam segala keadaan mereka tetap percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Hikmat Tuhan. Sebab bila saat itu Paulus dan Silas berada di kota Filipi, hal tersebut bukan karena mereka yang mau ke sana. Kalau Anda baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10, keberadaan mereka di kota Filipi adalah karena tuntunan Roh Kudus dan penglihatan yang diperoleh Paulus ketika mereka berada di Troas. Dicatat di dalam ayat 9, sementara berada di Troas, Paulus memperoleh penglihatan, yaitu seorang Makedonia, artinya seorang Yunani, berkata kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Di dalam ayat 10 ditulis bahwa berdasarkan penglihatan tersebut, maka Paulus dan Silas serta tim pelayanan yang menyertai mereka berkesimpulan bahwa Allah menyuruh mereka memberitakan Injil ke wilayah Makedonia. Itu sebabnya sekarang mereka tiba di Filipi yang berada di Makedonia. Sekarang justru karena mengikuti tuntunan Tuhan tersebut, mereka didera secara berulang-ulang, dilemparkan ke dalam penjara, ditaruh di ruang yang paling tengah, dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Artinya, mereka sekarang di dalam keadaan terhimpit. Apa yang mereka akan hadapi di hari esok belum jelas.
Seberapa lama mereka akan berada dalam keadaan seperti itu juga tidak jelas. Namun di dalam keadaan apapun, mereka tetap percaya bahwa hikmat Allah yang menuntun mereka adalah jauh lebih baik dibandingkan hikmat yang ada pada diri mereka. Itu sebabnya mereka merasa aman. Mereka tahu bahwa di balik masa sukar yang sedang mereka hadapi, telah tersedia maksud Allah yang baik bagi diri mereka. Itu sebabnya sebaliknya dari berputus asa, mereka dapat memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Ya, apapun yang kita alami, hikmat Tuhan tidak pernah berkurang. Ia dapat mengendalikan segala perkara dan tidak ada rencananya yang akan gagal. Itulah yang ditulis oleh Robert Louis Stevenson, seorang sastrawan besar dunia yang hidup di abad ke-19. Penulis yang dilahirkan di Skotlandia ini terkenal karena karya tulisnya yang antara lain berjudul Treasure Islands. Robert Louis Stevenson menulis tentang sebuah kapal yang sedang terpa oleh badai yang dahsyat. Sehingga semua penumpang kapal harus berada di dalam lambung kapal agar mereka tidak tersapu oleh gelombang. Di dalam lambung kapal mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Dan bagaimana dengan nasib mereka nantinya. Karena semua penumpang merasa gelisah, akhirnya seorang pemuda memberanikan diri untuk naik ke atas geladak agar dapat melihat keadaan di luar. Tidak sampai 2 menit, yang bersangkutan berada di dek kapal, pemuda tersebut segera turun ke bawah, kembali ke lambung kapal untuk menemui para penumpang yang lain. Dan para penumpang yang lain segera mengerumuni dirinya dan bertanya, bagaimana keadaan di luar? Masih adakah harapan bagi kita untuk selamat? Tanya mereka. Pemuda tadi menjawab, tenang, jangan takut. Tadi aku melihat ke arah anjungan dan aku melihat kapten kapal sedang berada di anjungan. Ia sedang memegang kemudi kapal. Kemudian ia melihat kepadaku sambil tersenyum. Selama sang kapten kapal dapat tersenyum, aku tahu bahwa semuanya di dalam keadaan yang terkendali. Kita pasti akan mencapai pelabuhan tujuan dengan selamat. Ya, siapa yang menjadi nahkoda kehidupan kita, itulah yang terpenting. Kalau Tuhan yang memegang kemudi atas kehidupan kita, ingat bahwa hikmatnya adalah yang terbaik. Sehingga badai yang bagaimanapun yang terjadi, Tuhan tetap tersenyum karena Dia pegang kendali. Hikmatnya adalah yang terbaik, jauh lebih baik daripada hikmat kita. Sehingga melewati badai yang sebesar apapun, kita tahu dengan pasti bahwa kita pasti akan selamat. Itu sebabnya ketika Paulus dan Silas melewati badai dalam bentuk deraan dan penjara di Filipi, mereka tetap dapat bernyanyi. Yaitu karena mereka percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah, mengapa di dalam masa yang sukar itu mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain? Kebanyakan orang ketika menghadapi masa sulit, ia akan mencari kambing hitam, yaitu menyalahkan sesamanya. Itu sebabnya mengapa diberitakan ketika wabah COVID-19 ini menimpa kota Wuhan di Tiongkok, dan sebagai akibat orang harus tinggal di rumah atau lockdown, tidak boleh keluar. Justru angka perceraian di sana meningkat. Suami istri tinggal bersama di rumah, di dalam masa susah, bukannya saling menguatkan dan hubungan mereka menjadi semakin dekat, malah jadi ribut dan bercerai. Mengapa? Ya, salah satu alasannya adalah karena di dalam masa yang sukar, orang cenderung saling menyalahkan satu sama yang lain. Benar atau benar? Betul atau betul? Ya, di dalam masa sulit
Orang suka menyalahkan orang lain. Demikian juga seharusnya dengan Paulus dan Silas. Mereka sebenarnya dapat saling menyalahkan satu sama lain. Apalagi Silas. Bisa saja ia menyalahkan Paulus dengan berkata, ini gara-gara kamu. Kamu mendapat penglihatan, akibatnya kita sekarang berada di Filipi. Ini gara-gara kamu mengusir roh tenung dari perempuan tadi. Akibatnya kita didera dan dipenjarakan seperti sekarang. Jangan-jangan kamu salah mendapat penglihatan. Jangan-jangan karena kamu terlalu emosi sehingga mengusir roh tenung dari perempuan tadi di depan umum. Kalau mengusir ya jangan di depan umum supaya orang tidak marah kepada kita. Paulus bisa juga menimpali dengan berkata demikian. Kan saya tidak memaksa kamu untuk ikut saya. Kamu ikut saya dengan sukarela. Mengapa sekarang kamu mempersalahkan aku? Bukan. Mereka tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Namun mereka memuji Tuhan dengan sehati. Karena percaya bahwa hikmat Tuhan adalah tidak terbatas. Saya ulang. Karena mereka percaya bahwa hikmat Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya Allah sanggup mengubah keadaan yang sukar untuk kebaikan umatnya. Bukankah itu yang dialami oleh Wallace Johnson yang saya sering ceritakan kehidupannya? Pada tahun 1952, wilayah Tennessee di Amerika Serikat, tempat Wallace Johnson hidup dan bekerja, sedang mengalami kelesuan ekonomi yang sangat berat. Sebagai akibat banyak proyek pembangunan yang mengalami kemacetan dan banyak proyek-proyek yang terbengkalai dan para kontraktor bangunan harus mengurangi jumlah pekerjanya. Hal ini juga dialami oleh perusahaan tempat Wallace Johnson bekerja. Pagi itu Wallace Johnson pergi berangkat bekerja seperti biasanya. Sesampainya ia di kantor, majikannya memanggil dirinya. Kepada Wallace Johnson, sang majikan berkata, Johnson, seperti yang kau ketahui, banyak proyek pembangunan yang terhenti. Sebagai akibat order ke perusahaan kita juga sangat menurun. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa, perusahaan kita harus mengurangi jumlah tenaga kerja. Dengan berat hati saya harus memberitahu kepadamu bahwa mulai esok engkau tidak usah lagi datang bekerja. Sore itu Wallace Johnson pulang ke rumah sebagai orang yang kehilangan pekerjaan. Mencari pekerjaan baru dalam situasi ekonomi yang lesu jelas sangatlah tidak mudah. Namun Wallace Johnson tidak mau menyerah kepada kesulitan. Bersama dengan istrinya ia memutuskan untuk menggadaikan rumah yang mereka miliki. Dan dengan modal sebesar $250, ia memulai usaha sendiri. Yaitu memulai usaha motel, artinya hotel kecil. Tanpa diduga, di dalam waktu yang singkat, usaha mereka tersebut berkembang dengan pesat. Berangkat dari situ, atas ajakan seorang temannya, Clemens Wilson, Wallace Johnson mendirikan perusahaan perhotelan yang diberi nama Holiday Inns. Hari ini, Holiday Inns merupakan salah satu chain hotel, artinya rangkaian hotel terbesar di dunia. Wallace Johnson acap kali berkata, apabila saya dapat bertemu kembali dengan mantan majikan yang memecat saya tersebut, saya akan mengucap terima kasih kepadanya. Karena pada hari itu ia telah memberhentikan saya dari pekerjaan saya. Memang saat itu saya tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mengizinkan saya harus kehilangan pekerjaan. Namun sekarang saya baru memahami bahwa semua itu terjadi karena Tuhan memiliki rencana yang lebih besar bagi diri saya. Wallace Johnson dan Clemens Wilson adalah pengikut Kristus yang mengharuskan Alkitab tersedia di setiap kamar di Holiday Inns. Ia berkata, alasan mengapa kami selalu menempatkan Alkitab
di setiap kamar di hotel kami adalah untuk menolong orang berjumpa dengan Yesus dan menemukan solusi untuk masalah-masalah mereka, siapapun mereka itu. Ya, sebagaimana yang dikatakan dan diyakini oleh Wallace Johnson, Allah adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Hikmatnya adalah yang terbaik, sehingga ia dapat memberi solusi bagi semua orang yang berharap dan percaya kepadanya. Itu sebabnya daripada saling menyalahkan satu sama lain, di dalam penjara di Filipi, Paulus dan Silas tetap dapat berdoa dan memuji Tuhan dengan yakin bahwa hikmat Allah adalah yang terbaik. Hikmat Allah adalah tidak terbatas. Pertanyaan yang ketiga, ketika malam itu terjadi gempa bumi, mengapa Paulus dan Silas tidak segera melarikan diri dari dalam penjara? Di dalam ayat 26 dicatat sementara Paulus dan Silas memuji Tuhan dengan suara yang nyaring, maka terjadilah gempa bumi seperti yang dicatat di dalam ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 26. Dikatakan demikian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Belenggu Paulus dan Silas terlepas. Saudara-saudari, reaksi yang wajar dari semua orang kalau mereka mengalami seperti yang dicatat tadi, tentu adalah segera berdiri dan lari keluar sambil memuji Tuhan. Haleluya, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Sekarang pintu penjara terbuka dan belenggu yang mengikat kita terlepas. Ayo lari keluar, Tuhan telah menolong kita. Namun bukan itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 27 sampai 34, mereka tidak lari keluar, namun tetap tinggal di dalam penjara. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang tersempurna. Saya ulang, karena mereka percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang tersempurna. Itu sebabnya mereka yakin bahwa di balik apa yang sedang terjadi, ada maksud Tuhan yang lebih besar lagi bagi diri mereka. Ingat, tidak semua pintu yang tertutup adalah hal yang buruk. Dan tidak semua pintu yang terbuka adalah hal yang tersempurna. Saya ulang, tidak semua pintu yang tertutup adalah hal yang buruk. Dan tidak semua pintu yang terbuka adalah hal yang tersempurna. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul pasal 16, 6 sampai 10 yang tadi sudah saya sebutkan, di situ dicatat berulang kali Allah menutup pintu sehingga Paulus dan Silas harus mengubah rencana perjalanan mereka. Mereka ingin pergi ke provinsi Asia, suatu wilayah di Kekaisaran Romawi. Namun Roh Kudus mencegah mereka. Mereka ingin pergi ke daerah Bitinia, kembali Roh Allah menghalang-halangi mereka. Alhasil, oleh tuntunan Allah sekarang mereka tiba di Filipi dan dipenjarakan di sana. Dan sekarang malam itu pintu penjara tempat di mana mereka berada terbuka. Namun mereka tidak lari keluar. Mengapa? Karena tidak semua pintu yang tertutup adalah hal yang buruk. Dan tidak semua pintu yang terbuka adalah hal yang tersempurna. Karena sesungguhnya, saya ulang, karena sesungguhnya hikmat Tuhan adalah yang tersempurna. Hikmat Allah adalah yang tersempurna. Karena percaya
bahwa hikmat Allah adalah yang tersempurna. Maka Paulus dan Silas tidak melarikan diri keluar dari dalam penjara. Sebagai akibat, seperti yang dapat Anda baca di dalam ayat 27-34. Maka kepala penjara Filipi dan seluruh keluarganya diselamatkan. Di dalam ayat 27-31 ditulis sebagai berikut. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27-31. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya karena gempa bumi tadi, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini, tidak lari keluar, masih ada di sini. Walaupun ada kesempatan untuk lari, kami tidak lari, kami tetap ada di sini." Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membasuh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara-saudari, kalau saja Paulus dan Silas tidak percaya bahwa hikmat Tuhan adalah jauh lebih sempurna daripada akal mereka, dapat diperkirakan mereka sudah melarikan diri dari dalam penjara. Dan kalau itu yang mereka lakukan, maka bukan saja kepala penjara Filipi sudah membunuh dirinya, juga ia dan seisi keluarganya tidak akan pernah menjadi pengikut Kristus dan mengalami keselamatan oleh anugerah Allah dalam Yesus. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, tetaplah berpegang kepada hikmat Tuhan. Ia tidak akan mengecewakan Anda. Malahan sebaliknya, di balik semua itu, Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Saudara-saudari, apapun yang kita alami, ingatlah bahwa hikmat Tuhan senantiasa yang terbaik, tidak terbatas, dan tersempurna. Oleh sebab itu percayakan hidup Anda ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan hikmatnya, ke dalam tangan kasihnya, ke dalam tangan kuasanya, ke dalam tangan kesetiaannya. Sehingga sama seperti Paulus dan Silas, kalaupun kita terjatuh di dalam masa yang sukar ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Kita tetap percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Itu sebabnya kita dapat berkata, DPNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Kita tetap percaya bahwa hikmat Tuhan adalah tidak terbatas. Oleh karena itu kita dapat berkata, DPNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Kita tetap percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang tersempurna. Oleh karena itu kita dapat berkata, DPNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kesetiaan, kuasa, kasih, dan hikmat-Mu tidak terbatas. Tetap untuk selama-lamanya. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan berkurang menghadapi masa yang sukar seperti yang sedang dialami oleh seluruh muka dunia ini. Kepada hikmat-Mu ya Tuhan Yesus kami berlindung. Kepada hikmat-Mu ya Tuhan Yesus kami berharap. Hikmat yang terbaik,
hikmat yang tidak terbatas, hikmat yang tersempurna, yang memberikan jaminan bagi setiap kami. Apapun yang kami alami, ada masa depan. Apapun kesulitan yang sedang kami lewati, ada masa depan. Di dalam masa badai yang sebesar apapun, ada masa depan. Oleh karena itu kami tidak mau putus asa. Kami tidak mau menyerah kalah. Bersama dengan Tuhan, dengan bergantung kepada hikmat-Mu, kami akan lihat perkara-perkara besar terjadi di balik semua ini. Ya, kami dapat melihat di balik semua ini, tersedia perkara yang lebih baik bagi umat-Mu. Karena Engkau sanggup mengubah segala perkara untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana-Mu bagi diri kami. Sekali lagi kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Berdoa untuk aparat keamanan dan tenaga medis yang berada di garis depan. Tuhan tolong mereka semua. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami, pulihkan masyarakat kami, pulihkan penduduk dunia, supaya di balik kegelapan mereka dapat melihat terang kasih Kristus. Terang yang memberikan pengharapan, terang yang memulihkan. Limpahkan belas kasihan-Mu. Saya berdoa untuk setiap jemaat-Mu, permata hati-Mu, biji mata-Mu, kawanan domba yang Kau beli dengan darah-Mu sendiri, milik kesayangan-Mu. Pelihara umat-Mu ya Tuhan Yesus. Aku berdoa pelihara umat-Mu dan pakai umat-Mu menjadi saluran kasih dan kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami mengangkat doa, dan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Di bulan April ini kita belajar suatu tema, yaitu down but not out, atau jatuh namun tidak tergeletak. Melalui tema ini, kita belajar bagaimana kesetiaan, kuasa, kasih, dan hikmat Tuhan menolong kita untuk tetap kuat dan berpengharapan di dalam menghadapi masa yang tidak mudah. Ibadah pada minggu yang akan datang, yaitu tanggal 2 dan 3 Mei 2020, tetap dilaksanakan secara online. Ibadah online tersebut dapat Anda ikuti mulai hari Sabtu 2 Mei 2020 pukul 5 sore. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah online melalui website online church atau aplikasi online church atau aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Aplikasi online church maupun GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Selain itu, telah tersedia alternatif bagi Anda untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, yaitu dengan menggunakan dompet digital atau e-wallet melalui aplikasi yang tertera di layar Anda. Anda juga dapat melihat berbagai informasi penting dari gereja kita melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Terima kasih telah beribadah bersama kami dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
biasa.